saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak soal rumah podcast kami ini. Kebetulan rumah podcast ini dibangun sama Bapak dan Dream kita dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Tanggapan saya yang pertama luar biasa, Mbak. Nah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa karena apa? Ya mungkin sekarang semua institusi membuat podcast. Iya, betul, Bapak. Tapi yang menurut saya yang lebih viral itu ya mungkin di satuan kita karena kita lihat sendiri bahwa yang selama ini aktif untuk melaksanakan podcast kan satuan kita. Iya, saya betul, rasa ini Bapak. suatu media komunikasi yang baik untuk memberikan sosialisasi baik tugas pokok, kegiatan kita semuanya biar masyarakat itu tahu seperti apa kegiatan Korem khususnya wilayah kita Korem 151 Binaya seperti itu, Mbak. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, yang diharapkan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Serdakwa Travela Aprilia Melsa Sail. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Dandim 1503 Tual. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ella. Apa kabarnya Bapak? Puji Tuhan baik astungkarep. Baik Bapak. Bapak, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, boleh Bapak perkenalan diri secara singkat biar sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada bisa mengenal siapa Dandim 1503 Tual. Saya Letnan Kolonel Infanteri Kadek Mulyarsa. Saya Dandim 1503 Tual. Saya sudah menjabat di Tual kurang lebih hampir 2 tahun terhitung mulai November 2022, Mbak. 2022. Iya. Baik Bapak, tapi Bapak bukan pertama kali dinas di Ambon kan Bapak? Saya di Ambon itu mulai 2018. Setelah selesai saya melaksanakan Dikrek Seskuat, penempatan saya pertama setelah Dikrek itu saya kasiren Korem 151 Binaya. Oh, berarti sudah tidak asing lagi sama Korem 151 Binaya ya? Ya, kalau dibilang tidak asing ya tidak asing. Lumayan kenal gitu. Setelah itu Bapak? Setelah saya kasiren karena perubahan orgas tipe Korem jadi tipe A, saya pindah ke Kodam jadi Pabandia Anep Serendam. Setelah itu saya dikasih amanah sebagai Danyon 733 Masariku. Setelah kurang lebih 1 tahun. Iya, betul. Setelah saya 1 tahun, saya dapat amanah jadi Dandodiklat Purindam 16 Patimura pada saat itu, sekarang sudah jadi 15 Patimura kan. Selama 6 bulan kurang lebih, setelah itu saya Dandim jadi di Dandim 1503 Tual. Kurang lebih 2 tahun ya Pak? Ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, siap Bapak, baik Bapak. Dengar-dengar istri Bapak seorang Polwan, betul Bapak? Wah, tahu dari mana Mbak? Iya, soalnya kan kami sering kegiatan di Polda juga waktu itu. Waktu Bapak masih Danyon. Istri kami Polwan, saat ini dinas di Polres Tual. Oh, siap Pak. Berarti kemanapun Bapak ditugaskan, ditempatkan, Ibu ikut, terus Ibu juga dinasnya langsung di daerah situ ya Pak? Betul Mbak. Berarti kalau waktu kemarin di Gemba, bagaimana itu Bapak? Ikut juga. Dinasnya? Dinasnya di Polda Maluku tapi BKO di... Oh, BKO. Iya, di Polres SBB. Kayak kalau di tentara kan kayak BP gitu ya Bapak? Iya, betul. Baik Bapak. Nah, baik Bapak, saya mau nanya tugas pokok Kodim. Itu seperti apa Bapak? Boleh Bapak jelaskan sedikit Bapak? Tugas pokok Kodim itu kalau sesuai dengan kenyataannya itu adalah segala upaya, usaha itu untuk meningkatkan geo, demo, dan konsos menjadi kekuatan rakjuang yang tangguh di wilayah. Seperti itu Mbak. Berarti kalau tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Dandim? Tugas saya sebagai Dandim yaitu membina satuan kewilayahan dalam rangka itu meningkatkan rakjuang yang tangguh dalam rangka kemanunggalan TNI dengan rakyat. Baik Bapak. Tapi kemarin Bapak TMMD juara 1 itu tahun 2000 berapa tuh Bapak? Saya TMMD juara 1
tahun 2023. Oh, 2023. Januari Februari pelaksanaannya. Betul, Mbak. Itu apa yang Bapak bina sampai bisa dapat juara 1 dari penilaian itu, Bapak? Yang kita bina ya hampir sama mungkin dengan kodem-kodem yang lainnya, Mbak ya. Pertama itu kita kan lihat lokasi TMMD-nya itu seperti apa, historinya seperti apa, kita angkat historinya itu, dan kebetulan dukungan dari pemerintah daerah pada saat itu memberikan kontribusi yang besar kepada kami untuk Kodim 1503, di mana pada saat itu lokusnya atau lokasi TMMD-nya tempat konflik. Ah, iya, betul. Pada saat itu terjadi konflik. Nah, dengan adanya TMMD, puji Tuhan, mereka bisa berdamai dan akhirnya itulah cerita yang mengantar kita bisa sampai dapat juara 1. Juara 1, baik. Luar biasa sekali berarti binaan Bapak tidak sia-sia ya Bapak ya. Nah, baik Bapak, kalau kemarin kan sempat konflik tuh Bapak. Nah, Bapak sebagai Dandim, mungkin bagaimana kondisi di Tual sampai sekarang? Kalau untuk situasi saat ini di Tual, landai-landai saja, gesekan kecil itu hal yang biasa, namanya hidup bermasyarakat kan. Nah, tetap komitmen kita sebagai TNI, Satuan Kewilayahan, kita menjaga kondisivitas wilayah, apalagi kan ini menjelang pilkada. Pada saat sekarang ini kan masa-masa kampanye, kita harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat tanpa istilahnya keberpihakan. Yang penting intinya adalah kita selalu menjaga stabilitas keamanan. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, mungkin Bapak ada pesan buat warga masyarakat Kota Tual, Bapak? Untuk saya kebetulan ini 3 wilayah, Mbak ya. Tidak spesifik untuk Kota Tual saja. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Tual, masyarakat Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, marilah kita songsong pilkada ini dengan aman, damai dan tentram tanpa ada gesekan. Kita wujudkan bahwa pelaksanaan pilkada ini bisa dilaksanakan dengan aman, damai dan sejahtera, serta jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang hoak. Selama ini bahwa ada anggapan bahwa wilayah kita ini merupakan rawan pilkada, kita tepis anggapan itu bahwa pelaksanaan pilkada ini dapat dilaksanakan dengan aman. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sebelum kita menutup materi kita di sore hari ini, mungkin saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak soal rumah podcast kami ini. Kebetulan rumah podcast ini dibangun sama Bapak dan Dream kita dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Tanggapan saya yang pertama luar biasa, Mbak. Nah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa karena apa? Ya mungkin sekarang semua institusi membuat podcast. Iya, betul, Bapak. Tapi yang menurut saya yang lebih viral itu ya mungkin di satuan kita, karena kita lihat sendiri bahwa yang selama ini aktif untuk melaksanakan podcast kan satuan kita. Iya, saya betul, rasa ini Bapak. suatu media komunikasi yang baik untuk memberikan sosialisasi baik tugas pokok, kegiatan kita semuanya, biar masyarakat itu tahu seperti apa kegiatan Korem, khususnya wilayah kita Korem 151 Binaya, seperti itu, Mbak. Baik, tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak, mungkin ada closing statement sedikit dari Bapak? Dari saya singkat saja, maju terus pantang mundur. Wah, tepuk tangan. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Dan untuk narasumber kita kali ini Bapak Dandim 1503 Tual, terima kasih karena telah memberikan motivasi juga untuk masyarakat-masyarakat di Kota Tual, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru. Semoga harapan-harapan dari Bapak Dandim dapat mewujudkan Kota Tual lebih baik lagi. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya Serdako Travela Aprilia Melsasail dan narasumber kita, izin Bapak menyebutkan nama? Letnan Kolonel Infantri Kadek Mulyarsa. Pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai mese mese aman. We love Indonesia forever. Bapak boleh kita ulang? Nah, Pak saya bilang salam kompak dari kami. Saya bersama Bapak bilang kai mese mese aman. We love Indonesia forever. Baik. Baik, saya Serdako Travela Aprilia Melsasail dan narasumber kita Letkol Infantri Kadek Mulyarsa. Pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai mese mese aman. We love Indonesia forever.
Malusi Gunung Dekanjo Beta serupai Maluku tanah pusaka, satu nama, satu kandung, satu suku, Maluku.